Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bertemu lagi dengan saya Ida Belajar. Pada video kali ini khusus membahas matematika kelas 3 tema 1. Wah, penasaran ya? Tapi pembahasan saya buat berbagian supaya lebih mudah dipahami. Sebelum menyimak video ini, jangan lupa anak-anak semua untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman ya. Terima kasih. Untuk video ini saya akan membahas tentang konsep pembagian sampai dengan ratusan ya. Jadi di kelas 3 ini tentang konsep pembagian sampai dengan ratusan. Yang akan kita pelajari bersama-sama, yang pertama teknik pengurangan berulang, dan yang kedua ada teknik pembagian bersusun atau dengan porogapit. Yang pertama, konsep pembagian sampai dengan ratusan. Perlu diingat-ingat oleh anak-anak semua bahwa pembagian adalah pengurangan bilangan yang berulang hingga tidak bersisa. Coba kita baca sekali lagi supaya bisa lebih dipahami. Pembagian adalah pengurangan bilangan yang berulang hingga tidak bersisa. Maksudnya seperti apa? Ya, langsung saja masuk ke contoh soal ya supaya lebih paham lagi. Di sini ada soal 6 dibagi 3 sama dengan berapa ya? Nah, kalau anak-anak di sini belum menghafalkan pembagian 1 sampai dengan 10, maka pakailah konsep pembagian ini, bahwa pembagian adalah pengurangan bilangan yang berulang hingga tidak bersisa. Maksudnya seperti ini. 6 dibagi 3 sama dengan berapa ya? Ini sama dengan 6, angka yang di depan ini ya, dikurangi ya, dikurangi berapa? Angka yang di belakang. Sampai berapa tadi? Hingga tidak bersisa. 6 dikurangi 3 berapa? Kita bikin jembatan bantuan ya. Masih 3. Berarti belum 0 ya, atau tidak bersisa. Terus kita kurangi lagi dengan 3 lagi dengan angka yang di belakang. Berarti tadi sisanya 3 kurangi 3 sama dengan
0. Ya, berarti ini sudah tidak bersisa. Kemudian apakah hasilnya seperti ini? Tidak. Untuk 6 dibagi 3, kita hitung jumlah angka 3-nya. Untuk mengurangi angka 6 ini sampai 0 ada berapa kali? Kita hitung 1, 2. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 3. Mudah ya untuk cara atau konsep pembagian sampai dengan ratusan ini. Tapi konsep pengurangan berulang ini itu hanya berlaku untuk angka bilangan yang masih kecil. Nanti jika ada angka bilangan yang itu sudah besar, misalkan puluhan dengan angka yang besar, ratusan, bahkan sampai ribuan atau jutaan, nanti itu harus bisa menggunakan dengan teknik Porogapit. Nah, kita lanjutkan. Konsep pembagian yang tadi kita sudah pahami bersama-sama itu adalah pengurangan berulang hingga tidak bersisa. Contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal nomor 1, 8 bagi 2. Nah, anak-anak jangan ragu-ragu untuk coret-coretan atau untuk orek-orekan ya, kalau di istilah Jawa. Nah, orek-orekannya tidak usah di kertas lain, di kertas itu saja supaya anak-anak bisa belajar. Kita buat garis bantu seperti ini biar tahu batasannya. 8 bagi 2 berapa ya? Aku belum hafal. Kalau pakai konsepnya berarti 8 dikurangi angka yang di belakang. Berarti 2 berapa kali? 8 kurangi 2 ketemunya 6. Oh, belum 0, kita kurangi lagi dengan angka 2. Berarti berapa? 6 dikurangi 2 ketemunya 4. Belum 0 lagi, kita kurangi lagi 2. 4 kurangi 2 berapa ya? 2. Wah, belum 0 lagi, kita kurangi lagi 2. 2 kurangi 2, 0. Ya, sudah ketemu 0 pengurangan berulangnya. Lalu cara berikutnya apa tadi? Kita hitung angka 2 yang untuk mengurangi angka 8 ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 8 bagi 2 sama dengan 4. Ya, di sini kita tuliskan 4. Nah, ketika nanti guru anak-anak meminta caranya dituliskan, berarti anak-anak tuliskan caranya yang seperti ini ya. Jangan ragu-ragu untuk menuliskan caranya di dekat soalnya saja. Kemudian ada contoh soal yang kedua. Ya, contoh soal yang kedua, anak-anak bisa lihat di layar ada 16 dibagi 4. Wah, ini kira-kira bisa tidak? Bisa ya, kita pakai orek-orekan seperti biasa, kita buat garis bantu. 16 berarti dikurangi 4. Berapa kali ya biar ketemunya sampai 0? 16 kurangi 4 berapa? 12. Terus belum 0 berarti ya, kita kurangi lagi. Berarti 8. Anak-anak harus mulai berlatih menghitung dengan lebih cepat ya, karena ini sudah di kelas 3, nanti berhitungnya bisa dengan bantuan jari, bisa dengan disimpan di kepala ya. 8 dikurangi 4 lagi ya, karena belum 0 ketemunya. 8 kurangi 4 sama dengan 4. Kemudian belum 0 lagi, kita kurangi lagi dengan 4. 4 kurangi 4, 0. Nah, berarti sudah 0 ini ya caranya. Kita hitung angka 4-nya berapa kali untuk mengurangi. 1, 2, 3, 4. Berarti 16 dibagi 4 ketemunya 4. Ya, mudah sekali ya ternyata untuk pembagian dengan teknik pengurangan berulang. Ingat, teknik pengurangan berulang ini hanya berlaku untuk pembagian dengan angka bilangan yang kecil. Kalau angka yang besar dengan pengurangan berulang itu akan memakan waktu. Nah, sekarang saya beri tantangan di sini soal, ada 2 buah soal. Ya, yang pertama itu ada soal 8 bagi 4, yang kedua ada 24 bagi 6. Silakan anak-anak hitung dan jangan ragu-ragu untuk tuliskan jawabannya di kolom komentar. Saya tunggu jawabannya ya. Kemudian konsep pembagian sampai dengan ratusan untuk teknik Porogapit. Nah, di sini untuk teknik Porogapit, jika tadi teknik pengurangan berulang itu berlaku untuk angka bilangan yang kecil, sekarang teknik Porogapit itu adalah untuk pembagian dengan angka bilangan yang
besar ya, angka yang kalau dikurangi itu terlalu panjang, terlalu lama. Nah, maka kita menggunakan teknik porogapit. Di sini saya akan membagikan satu tips untuk teknik porogapit yang perlu anak-anak semua ingat supaya nanti ketika menyelesaikan soal dengan teknik porogapit anak-anak tidak keliru. Ya, tipsnya adalah anak-anak ingat ya, wajib ini. Tips untuk porogapit yang pertama adalah bagi. Kemudian setelah bagi kita lakukan perkalian. Setelah perkalian kita lakukan kurangi. Ini dilakukan terus-menerus sampai ketemu angka tidak bersisa atau nol senyum ya. Untuk nol senyum. Nah, di sini saya beri keterangan tambahan untuk hasil bagi ditaruh di atas, untuk hasil kali kita taruh di bawah. Ini tipsnya ya. Untuk porogapit nanti anak-anak bisa hafalkan dan diingat-ingat saat menghitung angka bilangan pembagian dengan teknik porogapit. Contoh soal, mari kita lihat ya. 64 dibagi 2. Wah, 64 dibagi 2 kalau dengan teknik pengurangan berulang tentu akan sangat panjang sekali dan memakan waktu. Kita dengan teknik porogapit saja, karena ini termasuk angka yang sudah cukup besar. Caranya adalah kita buat rumah porogapitnya dulu. Caranya seperti ini ya. Nah, ini rumah porogapit. Kemudian angka yang besar atau angka yang di depan kita taruh di dalam rumah porogapit. Nah, untuk angka yang di belakang atau angka yang kecil kita taruh di depan rumah. Nah, begini cara menggunakan teknik porogapit. Anak-anak harus bisa ya. Ini sangat mudah gitu. Kemudian kita kembali ingat tipsnya, bagi kali kurangi. Yang pertama kita bagi dulu. Hasil bagi kita taruh di atas ya. Nah, untuk teknik porogapit kita menghitungnya satu persatu, Nak. Jangan langsung borongan ya, satu-satu. Satu-satu maksudnya seperti ini. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 ya. Jadi angka yang di dalam rumah dibagi dengan angka yang di depan rumah. Satu-satu. 6 dibagi 2 sama dengan berapa? Jika tidak hafal pembagian 1 sampai 10, kita pakai pembagian berulang, teknik pengurangan berulang. Ini kan angka kecil ya. Orek-orekan di sampingnya, jangan sungkan, jangan ragu untuk menuliskan ini. 6 bagi 2 berapa ya? Berarti 6 dikurangi 2 masih 4. Berarti kurangi 2 lagi masih 2. Kurangi 2 lagi. Wah, ini sudah 0. Kita hitung angka 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti 6 dibagi 2 ketemunya 3. Kita tuliskan hasil bagi tadi di mana? Di atas. Betul sekali, kita tuliskan di sini 3. Nah, tips selanjutnya setelah pembagian kita lakukan perkalian. Perkaliannya mana? Angka yang ada di atas rumah dikalikan dengan yang di depan rumah ya. Jadi ini 3 dikali 2 sama dengan berapa? 3 kali 2. 3 kali 2 kalau belum hafal juga kita tuliskan, berarti 2-nya ditambah 2 ditambah 2 ada berapa? 6 ya. Ini konsep wadah berulang ya. Masih ingat ya untuk perkalian. Nah, berarti 3 kali 2 ketemunya 6. Taruh di bawah ya karena hasil perkalian. Kemudian setelah perkalian apa yang kita lakukan? Pengurangan. Kita kurangi dulu. 6 kurangi 6 sama dengan 0. Nah, sudah selesaikah porogapit ini? Belum selesai, masih ada satu angka. Karena 0 tidak bisa dibagi 2, maka kita turunkan angka 4-nya. Ya, di sini. Nah, kita lanjutkan lagi. Tips porogapitnya, bagi kali kurangi. 4 dibagi 2. Kalau belum hafal, tuliskan lagi caranya, teknik pengurangan berulang. 4 dikurangi 2. Masih 2. Kurangi 2 lagi. Sudah 0. Wah, 2-nya ada 2 kali. Berarti 4 bagi 2 sama dengan 2. Tuliskan di atas untuk hasil pembagian. Setelah pembagian, perkalian. Perkaliannya ingat ya, yang di atas rumah porogapit dikalikan dengan yang di depan rumah porogapit. Tapi jangan kedua angka, satu-satu. 2 dikali 2 sama dengan 4. Setelah perkalian, pengurangan. Nah, 4 kurangi 4 sama dengan 0. Apakah sudah selesai pembagian porogapit ini? Sudah selesai, sudah tidak ada angka lagi di sini yang untuk dibagi.
Nah, makanya kita sudah selesai teknik porogapitnya. Kita beri tanda senyum di sini. Oke, sudah selesai ya. Untuk 64 dibagi 2 sama dengan hasilnya 32. Ini untuk porogapit. Kemudian ini soal porogapit puluhan. Kalau soal porogapit ratusan bagaimana caranya? Nah, untuk soal porogapit ratusan kita caranya sama. Buat rumah porogapitnya dulu ya. Nah, 164 dibagi 4. 1 dibagi 4 tidak bisa. Kemudian 6. 6 dibagi jadinya 16 ya, mohon maaf. 16 dibagi 4 berapa? Aku belum hafal. Ya, dituliskan lagi, jangan malu, jangan ragu-ragu. 16 bagi 4 sama dengan 16 dikurangi 4, ini 12. Terus dikurangi 4, 8, kurangi 4, 4, kurangi 4, 0 ya. 4 kurangi 4, 0. Ada berapa angka 4-nya? 1, 2, 3, 4. 16 bagi 4 ketemunya 4 ya. Berarti kita tuliskan dulu hasil pembagian tadi di mana? Di atas. Ini ya, hasil pembagiannya ada di atas. Kemudian kita tulis di sini 16 bagi 4 sama dengan 4. Setelah pembagian, perkalian kita taruh di bawah hasilnya. Perkaliannya itu adalah angka bilangan yang ada di atas rumah porogapit dengan yang di depan rumah porogapit. 4 kali 4 sama dengan 16. Setelah perkalian kita kurangi 16 kurangi 16, 0 ya. Kemudian sudah selesai belum porogapitnya? Belum, masih ada angka 4, kita turunkan karena 0 tidak bisa dibagi 4 ya. 4 dibagi 4 berapa ketemunya? Mudah ya, 1. Kemudian 1 kali 4 ya, kita kurangi setelah perkalian. 4 kurangi 4, 0. Nah, sudah selesai, kita beri tanda senyum. Berarti 164 dibagi 4 ketemunya 41. Anak-anak jangan sungkan untuk menuliskan orek-orekannya di dekat soalnya. Ada soal untuk teknik porogapit, silakan anak-anak kerjakan. Ada soal 48 dibagi 4 dan ada soal 120 dibagi 8. Itu yang bisa saya sampaikan untuk konsep pembagian sampai dengan ratusan dengan teknik porogapit. Silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar ya, supaya sudah tahu jawabannya betul atau belum. Selanjutnya, ini pembagian puluhan sampai dengan ratusan pada soal cerita. Biasanya kalau sudah dengan soal cerita, anak-anak syarat pertama adalah membaca soalnya. Yang kedua, membuat kalimat matematikanya. Nah, ini kalimat matematikanya. Contoh soal yang pertama. Ibu memiliki 12 donat. Ibu akan memberikan donat tersebut kepada 3 anaknya sama banyak. Berapakah jumlah donat yang diterima setiap anak? Ya, ini harus kita terjemah dulu dalam kalimat matematika. Ya, ini jadi 12 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Ini adalah kalimat matematikanya. Wajib ya, kalau soal cerita harus dibuat kalimat matematikanya. Kenapa? Supaya lebih mudah mengerjakannya. Kalau pembagiannya seperti ini, kita sebaiknya pakai porogapit atau pengurangan berulang. Betul, dengan pengurangan berulang ya, karena ini angkanya masih kecil. Oke, kita langsung saja orek-orekan di sebelahnya saja. 12 bagi 3 berarti 12 kurangi 3, 9, berarti belum 0, kurangi 3 lagi. Berapa? 9 kurangi 3, 6, belum 0 lagi, kurangi 3 lagi, 3 ya. 6 kurangi 3, 3, belum 0 lagi, kita kurangi lagi, 3 kurangi 3 sama dengan 0. Berarti hasil 12 bagi 3, kita hitung angka tingginya berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ketemunya jumlah donat yang diterima setiap anak adalah 4. Ketika ada soal cerita, berarti kita harus jawab dengan jawaban lengkap. Jumlah donat ya, jumlah donat yang diterima setiap anak adalah 4 donat. Nah, kalau sudah seperti ini anak-anak pasti akan betul ya. Mudah ya untuk soal cerita pengurangan berulang. Lihat angkanya di sini masih kecil, 12 bagi 3. Kemudian
soal cerita dengan teknik porogapit. Sama caranya seperti tadi, kita harus membuat yang pertama membaca dulu soalnya, kemudian membuat kalimat matematikanya. Setelah membuat kalimat matematikanya, maka kita langsung saja ore-orean. 126 dibagi 3 ya. Ini berapa ya? Kalau pakai pengurangan berulang kan sangat panjang, makanya kita pakai teknik porogapit. 126 dibagi 3. 1 bagi 3 tidak bisa. Satu-satu ya. Kemudian kalau satu angka bilangan tidak bisa, maka menggunakan 2 angka bilangan. 12 dibagi 3. Berapa ya 12 dibagi 3? Tadi sudah ya, 12 dibagi 3 sama dengan berapa ini tadi? Sama ya, sama yang ini. Berarti ketemunya 4. Nah, setelah pembagian apa tadi tips porogapit? Perkalian. 4 dikali 3. Kita tuliskan di bawah hasilnya, ketemunya dikurangi setelah perkalian ya. 12 kurangi 12 ketemunya 0. Nah, apakah sudah selesai ini? 0 kan sudah ketemu 0. Belum, masih ada satu angka yang belum dibagi. Kita turunkan di sini 6. Nah, setelah ini kita ulangi lagi tips porogapitnya, bagi kali kurangi. Kita bagi dulu 6 bagi 3 berapa? 6 bagi 3. Kalau belum hafal kita tulis 6 kurangi 3. Ini 3, belum 0. Kita kurangi lagi dengan 3. 0. Ah, 3-nya hitung, kita ada berapa? 1, 2. 6 bagi 3 sama dengan 2. Kita tuliskan hasil pembagian di atas rumah. 2. Ya, kemudian selanjutnya setelah bagi adalah perkalian. 2 dibagi 3. Kok 2 bagi 3? 2 kali 3 ya. Berapa ketemunya 2 kali 3? 3-nya ada 2 tempat. 3 tambah 3 sama dengan 6. Ya, taruh di bawah untuk hasil perkalian. Setelah perkalian kita kurangi 0. Apakah sudah selesai? Sudah, tidak ada angka lagi yang akan dibagi. Maka kita beri senyum untuk 0-nya. Ya, mudah ya, meskipun soal cerita. Ketika sudah paham teknik pengurangan berulang dan teknik porogapit untuk soal pembagian, maka anak-anak akan mudah mengerjakannya. Nah, untuk mengetahui itu soal cerita pembagian atau bukan, maka anak-anak harus melihat pertanyaannya. Berapa jumlah donat yang diterima setiap anak? Ya, jadi yang diterima setiap anak ini menunjukkan bahwa pembagian yang sama rata ya. Jadi anak-anak harus mulai melihat ciri-ciri dari soal pembagian. Itu biasanya dibagi sama rata, sama banyak. Ini adalah ciri-ciri dari soal pembagian. Itu untuk pembagian puluhan sampai dengan ratusan pada soal cerita. Dan soal, nah di sini ada 2 soal. Ini soal teknik pengurangan berulang dan ada soal teknik porogapit. Anak-anak bisa kerjakan di buku masing-masing, kemudian bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar. Saya tunggu untuk jawaban anak-anak semua. Terakhir, untuk konsep pembagian sampai dengan ratusan, yaitu teknik porogapit turun 2 angka sekaligus. Masih ingat ya tips porogapit? Bagi, kali, kurangi, bagi di atas kali di bawah. Nah, untuk teknik porogapit turun 2 angka sekaligus, maksudnya seperti ini. Seperti biasa kita buat rumah porogapit dulu. Angka yang besar kita masukkan ke dalam rumah, yang kecil kita taruh depan rumah. Urutannya bagi, kali, kurangi. Kita bagikan dulu satu-satu. 4 dibagi 4 bisa? Bisa. Berapa 4 bagi 4? Sama dengan 4 kurangi 4. Wah, langsung 0, berarti 1 ya ketemunya ya. Ya, di sini kita tuliskan angka hasil pembagian di atas rumah porogapit. Kemudian perkalian angka bilangan yang ada di atas rumah porogapit dengan yang di depan rumah porogapit. 1 dikali 4 berapa? 4. Kita kurangi setelah perkalian. 4 kurangi 4, 0. Wah, sudah 0, sudah selesai. Ya, belum selesai karena masih ada angka di sini. Kita turunkan 1. Nah, 1 dibagi 4 tidak bisa. Ya, angka 1 dibagi 4 tidak bisa. Maka kita turunkan lagi angka 2-nya. Nah, ketika menurunkan 2 angka sekaligus seperti ini, kita jangan lupa menuliskan angka 0 di sini.
di atas rumah Porogapit ya. Wah, ini angka nolnya kurang bagus nih. Oke, tidak apa-apa ya. Nah, setelah menuliskan angka 0, kita lanjutkan lagi tips Porogapitnya. Kita bagikan 12 dibagi 4. Berapa ya? Kalau belum hafal, sama pengurangan berulang. 12 kurangi 4, 8. Belum 0, berarti 8 kurangi 4 lagi, 4. Belum 0 lagi, kurangi 4 lagi. 4 kurangi 4, 0. Wah, sudah 0. Hitung 4-nya. 1, 2, 3. Berarti 12 bagi 4 ketemunya 3. Kita tuliskan di sini hasil pembagian di atas. Kemudian 3 kali 4. 3 kali 4 berapa ya? Aku kok nggak bisa hafal-hafal. Jangan patah semangat. Kita tuliskan saja. 4-nya ada berapa kali? Ada 3 kali. 4 tambah 4 tambah 4. Ingat ya, kalau perkalian itu penjumlahan berulang. 4 tambah 4 8 tambah 4 12 ya. 3 kali 4 sama dengan 12. Kurangi setelah perkalian 0. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kita beri senyum untuk nolnya. Jadi 412 dibagi 4 ketemunya 103. Anak-anak jangan malas untuk menuliskan oret-oretannya. Di dekat soal saja tidak apa-apa ya. Oke, karena teknik Porogapit turun 2 angka sekaligus sudah saya berikan, maka anak-anak silakan coba kerjakan soal yang ada di layar anak-anak. 424 dibagi 4. Kira-kira berapa jawabannya? Tuliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.